Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhaliza dengan NIM 212349093. Di sini saya ingin melengkapi tugas dari mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kebudayaan yang ada di Minangkabau. Ada 7 unsur kebudayaan di Minangkabau. Yang pertama ada bahasa, yang kedua sistem teknologi dan alat produksi, yang ketiga sistem mata pencarian, yang keempat sistem kekerabatan, yang kelima ada sistem pengetahuan, yang keenam sistem religi, dan yang terakhir ada kesenian. Yang pertama kita akan membahas mengenai bahasa. Bahasa Minangkabau tidak hanya dipakai sebagai simbol orang Minang, tetapi juga mengajarkan kesantunan dalam berkomunikasi. Bahasa Minangkabau juga memiliki aturan dan tata krama yang disebut sebagai kato. Dalam berbahasa, orang Minangkabau mempertimbangkan dengan siapa mereka bertutur. Ada 4 kategori kesantunan yang dipakai dalam bahasa Minangkabau. Pertama, kato mandaki, tata krama yang bertutur kepada orang yang lebih tua. Kedua, kato malerang, tata krama yang bertutur kepada orang yang disegani. Ketiga, kato mandata, tata krama yang bertutur kepada teman sebaya. Dan yang keempat, kato manurun, tata krama yang bertutur kepada orang yang lebih muda. Unsur yang kedua yaitu sistem teknologi dan alat produksi. Budaya sistem teknologi dan alat produksi di Minangkabau mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan alam dan kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa ciri khas dari budaya teknologi dan alat produksi di Minangkabau yang melibatkan pertama, perkebunan yang mencakup tanaman seperti kopi, coklat, kelapa, dan lada. Yang kedua, rumah gadang sebagai tempat produksi yang berfungsi sebagai tempat produksi kerajinan tradisional. Yang ketiga, ada teknologi air menggunakan sistem irigasi tradisional untuk mengaliri sawah-sawah. Keempat, pengolahan pangan tradisional seperti pengasapan ikan, pembuatan keripik, dan pengolahan hasil pertanian. Unsur yang ketiga itu ada sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup. Orang Minangkabau sangat menonjol di bidang perniagaan sebagai profesional dan intelektual. Mereka merupakan pewaris terhormat dari tradisi tua Kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang gemar berdagang. Hampir separuh masyarakat ini hidup di perantauan Minang. Perantauan pada umumnya berada di kota-kota besar. Berikut adalah beberapa aspek dari budaya sistem mata pencarian di Minangkabau. Yang pertama, pertanian. Yang kedua, perkebunan. Yang ketiga, peternakan. Yang keempat, perdagangan dan kerajinan. Yang kelima, pariwisata. Dan yang keenam, pekerjaan di luar negeri. Sistem yang keempat yaitu sistem kekerabatan. Pada saat ini, etnis Minangkabau merupakan salah satu etnis penganut sistem matrilinear terbesar di dunia. Sistem kekerabatan itu dibantah karena sistem ini merupakan dalil yang sudah hidup tumbuh dan berkembang di Minangkabau. Asas sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ini mengandung 7 ciri kekerabatan, yaitu yang pertama, garis keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu. Yang kedua, suku anak menurut suku ibu. Basuku kabakeh ibu, babangso kabakeh ayah. Jawa mencari suku, dake mencari ibu. Tabang basi tumpu hinggo mancakam. 3. Pusako tinggi turun dari mama ke kamanakan. Pusako rendah turun dari bapak kepada anak. Dalam hal ini terjadi ganggam bauntua, hak kuasa pada perempuan dan hak memelihara kepada lelaki. Unsur yang kelima yaitu ada sistem pengetahuan. Budaya pengetahuan di Minangkabau mencakup tradisi ilmiah, kearifan lokal, dan cara masyarakat memahami juga merespons pengetahuan di berbagai bidang kehidupan. Beberapa aspek budaya melibatkan pengetahuan dalam bidang agama, pertanian, kearifan, serta upaya untuk menjaga dan meneruskan pengetahuan dari generasi ke generasi.
Ada beberapa poin terkait budaya pengetahuan di Minangkabau. Yang pertama, pendidikan formal dan pemertahanan budaya. Yang kedua, warisan lisan dan sastra Minangkabau. Yang ketiga, ilmu kesehatan tradisional. Yang keempat, agama dan sistem kepercayaan. Yang kelima, kearifan lokal dan adat istiadat. Dan yang keenam, kesenian tradisional. Unsur kebudayaan yang keenam yaitu sistem religi. Pada saat sekarang ini, masyarakat Minangkabau mayoritas menganut agama Islam dan telah mengakar melalui sejarah masuknya agama tersebut. Adapun sejarah masuknya kepercayaan Islam di Minangkabau dapat dibagi menjadi 3 periode. Pertama, gerakan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin di Ulakan. Kedua, gerakan penyebaran agama Islam di pedalaman Pulau Sumatera oleh orang Siak. Dan ketiga, yaitu gerakan peralihan keyakinan beragama Raja Pagaruyuang dari agama Hindu-Buddha kepada agama Islam. Islam di Minangkabau merupakan hasil negosiasi Islam dengan adat sebagai wilayah yang sangat kental adat dengan agama Islam, membuat warna Islam di Minangkabau tidak terlepas dari konflik yang mewarnai hubungan tersebut. Selanjutnya ada unsur kebudayaan Minangkabau yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kesenian. Menurut Murgianto 2004 mengatakan bahwa tradisi biasanya didefinisikan sebagai cara mewariskan pemikiran, kebiasaan, kepercayaan, kesenian dari generasi ke generasi atau dari leluhur ke anak cucu secara lisan. Seni dan tradisi merupakan cerminan budaya masyarakat, khususnya di Minangkabau. Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan dan dimunculkan dari perilaku masyarakat manusianya. Masyarakat Minangkabau memegang falsafah alam tak kembang jadi guru atau alam terkembang menjadi guru, yang artinya segala sumber pengetahuan dan perilaku manusia merujuk kepada alam. Segala sesuatu dipelajari dengan mengamati serta melihat kepada alam. Kebiasaan berguru kepada alam membuat masyarakat Minangkabau kaya akan seni budayanya. Kesenian yang hidup pertamanya pada masyarakat Minangkabau merupakan kesenian tradisi yang erat hubungannya dengan ritual, hiburan, serta upacara adat. Sangat banyak bentuk-bentuk kesenian yang ada dan hidup pada masyarakatnya, terutama dalam bentuk seni musik. Baik itu kesenian musik yang dimainkan dengan cara digesek atau digesek, diguguh atau dipukul, diambuh atau ditiup, dipatik atau dipetik, serta didendangkan atau didendangkan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai unsur-unsur kebudayaan yang ada di Minangkabau. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.